Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bapak, hari ini seperti janji-janji kemarin, Pak, kan saya akan mewawancarai Bapak sedikit tentang permasalahan yang ada di sekolah kita ini, Pak. Pastinya di sekolah pun banyak, Pak, permasalahan-permasalahan yang sering ya Bapak hadapi, Pak, kan. Ada itu dilema etika, ada itu ujian moral, ya, Pak. Kira-kira Pak, bagaimana sih Bapak bisa mengidentifikasikan bahwa ini adalah masalah etika dan ini adalah masalah rujukan moral? Jadi pertama kita akan menanyakan kepada guru selaku bawahan saya. Terus kita juga untuk mengidentifikasinya bisa menanyakan kepada siswa itu langsung yang bersangkutan, juga bisa kepada orang tua, juga kita melakukannya kepada komite juga. Berarti yang terlibat ya Pak ya, Ya. yang terlibat dengan kasus tersebut. Kalau misalnya kasus itu memang kasus dengan siswa, berarti siswanya terlibatkan, orang tua juga Pak ya. Kita panggil, kita lihat, kita pantau, baru ke guru-gurunya yang masuk di sekolah, di kelas itu Pak ya. Jadi Pak, ketika ada seperti masalah dilema etika ini, bagaimana sih Bapak mengambil keputusan yang mana sama-sama benar keputusan tersebut dan mengandung nilai-nilai kebajikan di situ, Pak? Jadi untuk kita menyelesaikan masalah seperti itu sama-sama pentingannya keputusan itu. Jadi yang kira-kira kita bisa menganalisa kita harus menanyakan kepada pihak terkait. Jadi dalam mengambil keputusannya kira-kira ini menguntungkan sekolah dan banyak manfaatnya kepada sekolah kita, terus tidak menyinggung yang bermasalah. Itu yang saya ambil. Berarti Pak, apapun yang kita ambil itu Bapak bertanggung jawab ya Pak ya. Jadi sekolah itu enggak dirugikan, orangnya juga tidak dirugikan, jadi sama-sama menguntungkan. Itu Pak, jadi ketika sudah terjadi permasalahan itu dan sudah saling menganalisis ya soal apa dari permasalahan-permasalahan tersebut jadi di sekolah kita, Pak, bagaimana sih Bapak mengambil langkah-langkah itu seperti apa yang Bapak lakukan saat ini? Jadi yang pertama kita harus menimbang kasus tersebut. Langkah-langkah saya itu jangan mencemarkan nama baik sekolah. Saya ambil dan sama-sama menguntungkan. Jadi untuk si kasusnya tidak kita hentikan dan sekolah pun tidak mencemarkan nama baiknya. Jadi kita singkat. Kita singkat ya, memang namanya permasalahan itu paling kita harus cari sama-sama menguntungkan dan tidak ada di situ rasa benci ya Pak ya. Istilahnya kalau udah dipanggil istilah sudah benci, sudah tidak sayang lagi, padahal tidak ada rasa cinta sih gitu. Padahal kita udah sayang Pak ya. Sampai katanya bahwa kita di sekolah itu tidak mencemarkan nama baik sekolah, tapi sedangkan orang tersebut telah melanggar peraturan sekolah dan itu juga mungkin kepentingan dia juga, kepentingan sekolah juga kita lihat tanggung jawab. Nah, bagaimana sih Bapak cara efektif Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut? Dalam kasus tersebut kita yang perlu untuk menyelesaikan dilema etika seperti itu, yang pertama kita harus duduk kesepakatan, duduk musyawarah, duduk berbincang-bincang, mengambil keputusan yang kira-kira dari hati ke hati. Itu udah masalah hati ke hati. Jadi tidak ada yang
yang dikecewakan, sekolah pun tidak dirugikan, si kasus ini pun tidak kita rugikan. Jadi sama-sama menyenangkan, sama-sama membicarakan masalah, bagaimana kita cari solusinya yang terbaik untuk keputusan kita bersama. Berarti kalau permasalahan itu memang harus diselesaikan dalam waktu itu langsung kita selesaikan ya, dalam berlarut-larut gitu istilahnya ya. Berarti apapun kasusnya itu harus kita Duduk, musyawarah ambil keputusan yang terbaik. Jadi tantangan dalam mengambil keputusan itu dalam setiap kasus-kasus dilema yang sudah terjadi di sekolah itu apa? Jadi dilema etika yang memang agak sulit, agak itu dilema permasalahan antara individu dengan sekolah. Karena itu perasaan kaitan antara perasaan hati ke hati. Jadi itu yang sangat sulit ya. Tapi alhamdulillah selama ini dengan duduk bersama, dengan kita adakan rapat, bisa terselesaikan. Pokoknya apapun dibicarakan dulu Pak ya, dibicarakan dulu dari hati. Pada setiap kasus itu, apakah kasus itu langsung membutuhkan waktu hari itu langsung kita selesaikan, atau kita membutuhkan jadwal tertentu pada penyelesaiannya? Kalau menghadapi terhadap kasus itu tergantung kasusnya, urgen atau tidak. Yang kira-kira kasus itu mudah untuk kita selesaikan, yang tidak banyak melibatkan orang-orang lain, yang hanya sebagai individu antara individu, insya Allah kita selesaikan langsung. Apabila memerlukan orang lain, pihak yang lain yang membutuhkan waktu, kita jadwalkan. Berarti dijadwalkan harus ketemu ini dulu, karena memerlukan pihak yang lain. Jadi kalau untuk kita membutuhkan waktu, kita jadwalkan, kita selesaikan kasusnya. Cuman kalau apabila kasusnya hanya sepele atau yang tidak memerlukan orang lain, bisa itu kita selesaikan secara tergantung urgennya lah. Berarti ada faktor-faktornya yang mendukung Bapak. Kira-kira siapa sih yang Bapak ingin minta bantuan atau dukungan agar mempermudah urusan Bapak permasalahan tersebut? Kalau masalah saya dukungan, yang pertama apabila ada masalah kita yang pertama ya sama kita guru, dukungan kita sama guru untuk menyelesaikan masalah. Apabila memang perlu dengan bantuan komite untuk mendukung kegiatan permasalahan kita, terutama ya pihak sekolah, keluarga sekolah kita mendukung supaya selesai permasalahan. Stakeholder ya Pak ya, sekolah-sekolah, guru-gurunya ya, semuanya yang terlibat. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Dari yang sudah kita diskusikan tadi tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam setiap kasus ini, pengalaman Bapak ada nggak dilema etika dan dilema moralnya itu di setiap kasus? Ada, ya? Itu pasti ada. Seperti ya, di sekolah kita sendiri, apabila ada permasalahan individu dengan guru, permasalahan dari hati ke hati. Contoh kasus apabila seorang guru yang tidak tepat waktu datang, terlambat datang, dia kan sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi bagaimana saya untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut, kita kan harus tanya dulu bagaimana, apa sebab, mengapa dia seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu permasalahannya, kita bisa dari hati ke hati kita berbicara. Itu yang pengalaman yang paling berharga itu dari hati ke hati ya Pak ya, ada rasa yang gitu Pak ya. Karena kasusnya kasus yang
kita tahu bahwa itu menyedihkan dari keluarga dia, kan? Jadi saya menyelesaikan seperti itu dari hati-hati. Oke Bapak, terima kasih banyak. Semoga Pak menjadi inspirasi saya Pak ketika ada permasalahan-permasalahan yang ada nantinya. Pasti apapun yang kita lakukan itu pasti kita lihat dulu bagaimana kasusnya itu ya, apa besar apa kecil ya. Kalau besar tapi kita harus menemukan orang-orang yang membantu kita, kalau kecil langsung kita selesaikan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Cukup sekian saja pertemuan wawancara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu kami yaitu Bu Nursidah SPD. Kepada ibu saya minta waktunya Bu untuk dapat berbincang-bincang mengenai permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Untuk yang pertama Bu, pastinya di sekolah ini kan yang ibu pimpin pasti ada bermacam kendala, permasalahan maupun dari siswanya, dari guru-gurunya. Kira-kira Bu, di permasalahan itu bagaimana sih ibu dapat mengidentifikasikan masalah itu, apakah termasuk dalam etika dilema atau ke dalam etika moral? Baik. Awalnya saya menjawab salam dulu ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, tentang dilema yang ibu tanyakan kepada saya itu, maksudnya sebagai seorang kepala sekolah itu harus bisa menangani dia berbagai macam permasalahan yang ada di sekolah yang dipimpinnya. Mengenai dilema etika yang terjadi misalnya di sekolah yang dipimpinnya, itu kita harus melihat dari sudut pandang bagaimana tuh masalah yang terjadi di lapangan. Misalkan yang terjadi baik dengan wali murid ataupun dengan pihak di lingkungan sekolah, berarti kita juga harus mendengarkan kedua belah pihak. Misalnya ada yang melapor dari pihak komite sekolah, kemudian dari pihak wali murid. Nah, di situ kita harus dapat memilah antara satu dengan lainnya. Kita juga harus melihat kasusnya bagaimana. Asalkan kasus tersebut itu misalnya bisa kita atasi dengan secara kekeluargaan, itu kita atasi dengan cara kekeluargaan. Apabila kasus tersebut juga misalnya antara si pelapor dengan yang kasus di lapangan itu kan kita melihat kembali antara lawan istilahnya. Dikatakan benar misal dilawan, kita juga harus melihat lagi sebelah pihak lagi apakah juga benar. Berarti masalah tersebut yang mengenai dilema etika itu kedua-duanya. Kita jangan nanti mendengar sebelah pihak saja, harus mendengar kedua belah pihaknya. Nanti baru kita mengambil satu keputusan yang saling menguntungkan, tidak merugikan satu pihak. Benar sekali Bu, karena kan namanya dilema itu pasti ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Jadi istilahnya kita nggak perlu merugikan salah satu pihak. Kita juga mengambil salah satu jalan tengah, bagaimana permasalahan itu bisa ada solusinya ya Bu ya. Ya. Jadi ketika ada kasus-kasus seperti itu, nilai-nilai kebajikan apa sih yang bisa Ibu ambil di situ? Itu kan ada nilai-nilai kasih sayang ya pastinya bukan, ada nilai cinta di situ, ada nilai tanggung jawab ya Bu. Nah itu bagaimana Bu cara Ibu mengambil keputusan di nilai-nilai tersebut? Di situ kita melihat karena dilema etika itu memang sering terjadi ya di lapangan. Jadi keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah itu berarti harus benar-benar kita melihat, menganalisis dulu terlebih dahulu bagaimana kasus yang terjadi. Baru kemudian nanti kita mengambil keputusan yang sekiranya tidak merugikan sekolah dan merugikan orang banyak. Manfaatnya tentu saja ada manfaatnya untuk sekolah, dan kemudian di dalam kita mengambil keputusan itu tidak boleh adanya nanti di sebelah pihak itu yang
uh, uh, tersakiti, itu istilahnya. Berarti harus menguntungkan, tidak tersinggung perasaan di sebelah pihak, kemudian di sebelah pihak lagi juga harus sama-sama menguntungkan. Untuk sekolah serta minim yang tersinggung, bagaimana yang seharusnya itu manfaatnya tentu saja manfaat yang memberikan untuk kalangan terbanyak. Seperti itu. Pastinya tidak merugikan Iya, orang lain, ya sama-sama menguntungkan. Iya. Dia pun tidak terganggu dengan keputusan yang kita ambil. Pastinya pasti keputusan dari itu tuh sangat bertanggung jawab sekali ya. Mempunyai nilai ya. Ada nilai kebajikannya, ada nilai tanggung jawab di situ. Benar. Pastinya kan ada kasih sayang. Karena saya tahu ibu itu penuh kasih sayang. Kita kan lihat juga karena kemanusiaan kita, sosial kita terhadap siapapun ya Bu ya, apakah murid, apakah guru. Nah, pasti setiap masalah-masalah itu kita lihat juga nilai-nilai kebajikan dia, moral dia, sosial dia. Kita harus ini istilahnya kira misal ada suatu masalah itu jangan kita selesaikan dengan cara maksudnya langsung dengan cara ego kita sendiri, nggak boleh. Harus kita buat dulu pendekatan-pendekatan sehingga menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Oke Bu, jadi langkah-langkah nih Bu yang Ibu ambil yang selama ini yang sudah Ibu lakukan dalam pemecahan masalah ini apa? Bagaimana Bu? Misalnya ada kejadian di sekolah itu kita tidak langsung mendengar misalnya ada pelapor ke kepala sekolah. Kepala sekolah itu harus mengambil kebijakan dulu, tidak boleh langsung tergopoh-gopoh dengan keputusan yang diputuskan. Harus dulu kita melihat, menentukan penyebab masalahnya bagaimana, apa masalahnya, kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian menanyakan juga kepada orang-orang yang terdekatnya. Juga kita harus mendiskusikan hal tersebut itu yang terjadi di lapangan itu dengan warga sekolah, membuat juga beberapa solusi keputusan. Baru nanti selanjutnya kita menimbang lagi berbagai sudut pandang yang kita lihat. Setelah itu nanti kita mengambil keputusan. Berarti ada masuk 9 itu ya, 9 prinsip langkah-langkah yang memang harus apapun kita lakukan itu harus kita timbang-timbang dulu keputusan itu ya. Jadi nggak sekedar ambil keputusan langsung memvonis dia bersalah ya. Oke. Hal-hal apa saja sih yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan apabila itu terjadi di dilema etika ini? Itu juga kita juga harus melakukan analisis seperti yang tadi saya sebutkan awalnya, baru kemudian nanti kita menentukan solusinya. Solusi tersebut itu harus sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku bagaimana seharusnya. Kemudian nanti baru kita melihat lagi sehingga kita menemukan kepentingan umum ya. Dan solusi tersebut itu bermanfaat sekali, bisa dikatakan harus bermanfaat kepada orang banyak. Kemudian secara jangka pendek maupun itu jangka panjangnya, tidak mengutamakan maksudnya kepentingan pribadi daripada kepentingan. Nanti kita lihat dulu ke depannya bagaimana nanti kalau kita ambil keputusan seperti ini, nanti ke depannya dia bagaimana, apa gara-gara ini nanti dia bisa sudah putus, putus sekolah kalau ke siswanya, kalau ke gurunya mungkin nggak ini ya Bu, nggak bisa mengajar lagi. Iya. Putus lapangan pekerjaan ya. Tentang itu kita berarti harus mengambil dulu keputusan. Suatu keputusan untuk mencari di mana yang terbaik, karena keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita juga harus melihat, jangan merugikan di sebelah pihak. Jadi harus kedua-duanya itu menguntungkan mana yang terbaik. Jadi tidak merugikan salah satu di antaranya. Nah, seperti itu. Ada nggak Bu tantangannya Bu? Banyak sekali. Banyak sekali tantangannya Bu ya. Tapi kita insya Allah bisa kita selesaikan secara baik. Ibu juga mengharapkan kepada yang calon guru penggerak itu bisa menyelesaikannya nanti kalau ada masalah. Karena ini CGP ini calon guru penggerak ini kedepannya akan memberikan sekolah. Oh iya Bu, ketika Ibu mengambil keputusan itu, jadi ketika ada masalah misalnya kayak dilema etika ini, apa langsung ambil keputusan dulu, apa kita tunggu jadwalnya? Kan biasanya ada tahap-tahap itu kan yang kayak Ibu sebutkan tadi, ada tahap-tahapannya kan.
apakah langsung kita selesaikan di tempatnya atau memerlukan waktu? Nah, kita harus melihat dulu dari sudut pandangnya itu, apakah masalah tersebut itu hanya masalah sepele saja. Kalau masalah sepele saja kan cukup dengan hanya kita memanggil si gurunya atau stakeholdernya ke ruang kepala sekolah. Tetapi apabila itu masalahnya sangat besar, misalnya terlibat ke dalam itu, juga ini sebagai seorang kepala sekolah kita juga harus punya wewenang melakukan ini, menyelesaikan secara bersamanya, maksudnya kepada pihak terkait, misalnya ke dinas. Misal itu udah nggak sanggup lagi, tetapi kalau hal-hal yang memang biasa, insya Allah itu bisa kita selesaikan dengan baik. Bisa langsung Ya, langsung Jadi, kita selesaikan. kalau masalah itu berlarut-larut pun nggak terselesaikan pun, Iya. kasihan yang bermasalah ini ya Bu ya. Bisa kita putuskan. Berarti adalah kemungkinan faktor-faktor yang mendukung Ibu dalam mengambil keputusan ini ada. Alhamdulillah, kita kan bisa melihat juga, maksudnya si guru sebagai misalnya stakeholder di sekolah yang kita pimpin, semuanya ikut mendukung. Insya Allah yang sudah kita laksanakan tidak ada punya kendala yang belum ada. Kalau hal-hal yang seperti itu kan biasa terjadi antara maksudnya kepala sekolah dengan guru, itu hal kecil saja. Insya Allah bisa kita ambil keputusan yang terbaik. Alhamdulillah Bu ya. Berarti setiap masalah itu terselesaikan dengan baik kalau sama-sama kita berdiskusi Iya. ya. Duduk bersama-sama kita selesaikan. Jadi nggak ada rasa seperti kasih sayang, rasa seperti ada kayak mana ya Bu, karena kan banyak ya ini ada kasih ini Istilahnya anak kandungan sendiri ya, itulah betul. seorang kepala sekolah itu sebelumnya, makanya kenapa ada cakep kalau sebelumnya. Iya. Kalau sekarang ini kan yang menjadi kepala sekolah itu langsung diangkat setelah CGP ini dan mendapatkan sertifikatnya kan. Inilah makanya dengan hal tersebut itu di situ kita sudah mencurahkan, sudah mendapatkan ilmu yang sangat maksimal. Jangan asal nanti pas jadi kepala sekolah, maksudnya bisa di sekolah yang dia pimpin itu kan bukan satu orang guru. Misal seperti SD3 ini, ada di guru yang kita pimpin itu ada 53 orang guru. Jadi bermacam ragam yang ada di sekolah yang kita dapatkan. Guru ini begini, guru ini begini. Jadi kita harus bisa merangkul semuanya. Nah, baik itu di bidang manajemen maupun dengan maksud karakter si guru ini yang kita dapatkan. Dan kita nanti juga harus bisa mengajak stakeholder ini atau wali murid, kemudian kita harus bisa membuat pendekatan-pendekatan kalau misal terjadi permasalahan, sehingga kita nanti bisa menemukan dan bisa membantu dalam mencari solusi bagaimana hal-hal yang menyangkut tentang kalau misalnya ada punya masalah bisa kita selesaikan dengan baik. Berarti kita dapat membantu di situ mencari alternatif atau solusinya. Seperti itu. Mantap sekali Bu ya. Jadi apapun yang kita lakukan sudah jadi pedoman saya nantinya insya Allah Bu ya. Jadi dengan begini bukan mudah sekali ya Bu ya. Bukan mudah. Keputusan itu Meminetnya ini sangat-sangat harus betul-betul kita belajar dalam hal itu. Jadi kesimpulan kita hari ini Bu, apapun yang kita lakukan itu yang pastinya ada rangkul ya, kerjasama yang baik juga, kerjasama yang baik antara satu pihak dengan pihak lain. Saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Oke Bu, terima kasih banyak Tetap Bu. semangat. Harapan Ibu mudah-mudahan ini menjadi seorang kepala sekolah yang benar-benar bertanggung jawab. Amin, amin. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.